Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Jadi baik, kita lihat di sini bahwa bagaimana kita dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu pemuridan antar generasi. Kita lihat, ya, pemuridan antara generasi itu adalah mewariskan iman. Faith inheritance, ya, kurang lebih seperti begitu. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan yang diperlengkapi oleh Tuhan, pastinya kita lakukan namanya pemuridan. Bagaimana supaya generasi kita setelah kita, Bapak Ibu, ya, itu bisa mengenal Tuhan, berarti kita harus lakukan pemuridan. Nah, pemuridan adalah cara efektif untuk mewariskan iman kepada generasi kita. Kita lihat, Bapak Ibu, dunia yang terus berubah dengan cepat, ya, sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai iman Kristiani dan nilai-nilai yang Alkitabiah harus kita wariskan kepada generasi kita saat ini. Bila kita lengah, maka generasi kita akan dimuridkan oleh robot. Banyak kalau kita lihat berita-berita, banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu dikerjakan oleh robot, bukan manusia lagi. Banyak perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak pakai manusia lagi. Kenapa? Karena manusia pasti ada banyak alasan. Ada lagi sakit, ya kan, pasti tidak masuk. Terus ada, kalau biasanya kita bilang ada nenek meninggal harus pergi kampung lagi. Belum ada saudara meninggal pulang kampung lagi, ya. Apalagi yang meninggal pulang kampung lagi. Nah, perusahaan-perusahaan besar sekarang lebih banyak memakai robot. Nah, kalau kita tidak melakukan namanya pemuridan, jangan sampai generasi di bawah kita itu dimuridkan oleh robot. Ada, kalau kita lihat Bapak Ibu, chat AI itu apa saja yang kita minta pasti dia akan berikan. Saya pernah tes ChatGPT, chat AI. Saya bilang salam, dia balas salam. Saya bilang selamat pagi, puji Tuhan, hari ini hari yang cerah. Dia bilang salam, puji Tuhan, betul hari ini hari yang cerah. Apa yang bisa saya bantu? Wah, dia lebih daripada manusia, Bapak Ibu. Nah, inilah tantangan kita di masa-masa sekarang ini. Nah, hati-hati Bapak Ibu, YouTube itu sekarang banyak sekali tersebar. Dan ada pengajaran yang sesat itu banyak sekali di YouTube. Kalau kita tidak tahu dengan kebenaran, kita akan tersesat dan mulai tersesat. Bapak Ibu mau apa saja, ada semua di dalam media itu. Multimedia sekarang mulai menguasai seluruh dunia. Dimanapun kita berada, kita bisa mengaksesnya. Nah, kita harus memperkenalkan generasi kita setelah kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Tidak bisa kita mau lakukan apapun. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak mengajar generasi kita setelah kita, jangan sampai dia lebih paham YouTube daripada kenal akan Tuhan. Beberapa teman saya katakan, saudara, sebenarnya anak itu kalau dia lagi menangis, itu dia lagi keadaan sakit. Tetapi dia berkata begini, kawan, YouTube soalnya pernah omong seperti begitu. Ini fatal. Kenapa? Karena mereka
mau cari berita, mau cari apapun, biasanya di media tersebut. Nah, bagaimana supaya generasi kita ini betul-betul mereka survive di dalam menghadapi situasi yang sangat buruk, yaitu dengan mereka hanya bisa mengenal Yesus. Hanya orang yang ketemu Yesus yang bisa berubah, Bapak Ibu. Kita lihat pelacur yang ketemu Yesus di sumur Yakub. Dia ketemu Yesus, dia berubah. Dia jadi seorang penginjil yang hebat. Pemungut cukai begitu juga. Hanya ketemu Yesus, hidup kita akan berubah. Nah, kita lihat Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar kalau sudah dihancurkan, pengenalan Tuhan kalau sudah dihancurkan, apa yang bisa buat? Apa yang bisa dibuat oleh orang benar? Tidak ada. Dasar kita adalah pemuridan. Bapak Ibu ada di tempat ini gara-gara pemuridan. Amin. Kita tidak bisa sangkali. Hanya pemuridan yang bisa buat kita tetap mengenal Yesus. Kita dalam komunitas yang benar sehingga kita tetap bisa mengenal Yesus. Kalau komunitas di luar tidak benar, pasti saya jamin 100% kita tidak kenal Yesus. Jadi pemuridan generasi adalah proses meneruskan iman Kristen dan prinsip-prinsipnya dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tujuan membangun pemimpin yang setia dan dapat dipercayai. Apa yang terjadi dengan generasi kita lihat di Korea? Sekitar 2000-an ya, saya mulai bertobat. Saya dengar bahwa wow, gereja di Korea itu luar biasa. Generasi-generasi 2000-an ya, luar biasa. Bahkan kalau kita mau pergi gereja ya di Korea itu, kita harus gerejanya jam 7, kita harus pergi jam 4 pagi. Kalau tidak, kita tidak akan dapat tempat. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan pergi juga jam dari bangun sedu jam 4 pergi ke sana, tidak dapat tempat duduk. Begitu luar biasa ya, gereja di Korea itu. Tetapi Bapak Ibu, setelah generasi itu, mereka memang mengalami kemakmuran, ya, kemakmuran jasmani. Namun kita lihat sekarang, bencana iman. Banyak orang meninggalkan gereja sekarang. Terjadi kemunduran iman dan bunuh diri menjadi bagian dari solusi persoalan di Korea. Bapak Ibu bisa buka di YouTube. Ketik aja 5 negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Di dalamnya ada Korea Selatan. Fasilitas lengkap. Negaranya top. Para kesaksian hamba Tuhan, saat kita terbang masuk di atas melintasi mau turun di bandara Korea Selatan, itu semua salib menyala. Tetapi gara-gara generasi yang dulunya tidak melakukan pemuridan, generasi sekarang adalah solusi terakhir adalah bunuh diri. Masuk 5 besar negara tertinggi pembunuhan, tertinggi bunuh diri. Nah, jadi pemuridan generasi bertujuan untuk melanjutkan nilai-nilai iman Kristiani kepada generasi berikut setelah kita. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, inilah tanggung jawab orang tua dalam pemuridan generasi. Kita lihat peran seorang ayah. Nah, peran seorang ayah ini sangat penting. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Samuel menjadi tua,
Diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat 2. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengajar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Kalau kita omong tentang Samuel, pas orang tahu, orang top. Setiap raja yang ada pada zaman Samuel di Israel, itu semua diurapi oleh Samuel. Setiap apa yang dia mau lakukan, pasti Samuel akan berbicara, Tuhan, ini mau apa lagi? Setiap apa yang mau dilakukan, pasti Samuel akan bertanya kepada Tuhan. Berarti begitu eratnya hubungan Samuel dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, anaknya menyimpang daripada keadilan, melakukan penyuapan. Nabi Samuel memiliki dua anak ini, tetapi dua anak ini tidak mengikuti jejak dari Samuel. Jauh dari ketaatan dan integritas seperti Samuel. Bahkan dikatakan bahwa mereka dikenal karena mengambil suap dan menyimpang dari keadilan. Orang dikenal dari buah kebenarannya. Oh, dia baik. Oh, dia suka membantu. Tetapi anaknya Samuel dikenal dengan apa? Menerima suap. Dengan ketidakadilan, menjadi hakim yang tidak adil. Nah, seorang ayah dapat melantarkan kerohanian kejiwaan anak karena mungkin kesibukan, mencari nafkah, mengejar karir serta pelayanan. Ini sangat berbahaya, Pak. Kita sebagai ayah sangat berbahaya. Jangan sampai ya, saya berpikir begini, saya seorang guru, jangan sampai saya ajar anak-anak orang di sekolah, tetapi anak saya lupa ajar. Saya takut, Bapak. Saya renungkan firman ini, saya takut. Jangan sampai saya bisa berbicara hebat di depan anak-anak orang, tetapi anak saya tidak mengajarnya. Kita tahu bahwa pengaruh lingkungan sekarang, ya, bahkan anak-anak kita tidak dapat contoh atau figur otoritas seorang ayah. Ini adalah peperangan rohani buat kita di akhir zaman ini. Ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan generasi kita. Setelah kita, apakah setelah saya, generasi saya ini betul-betul bertobat cinta Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau seperti kejadian Samuel ini? Ada juga pengaruh seorang ibu dan nenek bagi anak-anaknya. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kolaborasi iman dari nenek Lois, iman dari ibunya Eunike, hasilkan generasi Timotius. Generasi Timotius ini adalah generasi muda yang powerful, impact. Sangat luar biasa. Setelah ini generasi ini. Nah, di sini tidak diceritakan ayahnya mendidik dia, tidak. Hanya nenek dan maminya. Di manakah iman ayahnya? Apakah si Timotius ini mungkin hanya mamanya single parent ya? Okay.
kita tidak perlu persoalkan. Ya. Jadi siapa yang dapat kesempatan untuk lebih banyak didik anak, didiklah anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat coba, ada parent single parent itu seperti Thomas Alva Edison Bapak Ibu. Dia dikeluarkan dari sekolah, dikatakan bahwa dia otaknya tidak cukup, tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Tetapi mamanya Thomas Alva Edison itu membuatnya menjadi orang yang dikenal, yaitu saat kita lihat terang, kita lihat listrik, kita lihat lampu listrik, itu adalah pembuatan dari Thomas Alva Edison. Nah, kita lihat juga Musa, Bapak Ibu. Suksesnya didikan seorang ibu dalam dasar-dasar koral, ya, kerohanian dan cinta akan bangsanya. Walaupun Musa dikatakan sebagai seorang pangeran Mesir, putra Firaun, tetapi Musa tidak menggunakan hak itu. Musa lebih mencintai bangsanya. Nah, ini adalah pengaruh dari orang tua. Kalau bisa saja Musa dia mempergunakan haknya menjadi anak kerajaan Mesir. Dulu kan Mesir itu top sekali ya, top. Dia bisa aja menggunakan kekuasaannya. Dia putra raja, pangeran raja, Raja Firaun. Tetapi Bapak Ibu, dalam cerita, ya, dalam kejadian, Musa dia ketemu Firaun, dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Itu karena apa? Karena didikan orang tua. Nah, kita lihat Kejadian 27 ayat 13 dan 35. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah, ambil kambing-kambing itu." 35 jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Nah, seringkali kita sebagai ayah, ibu, sebagai orang tua, kita harus waspada ya terhadap namanya spirit of possessive. Itu adalah roh yang sangat menginginkan kehendak mereka terjadi bagi anak-anaknya. Kita sering kita mau bahwa, oh anak kamu harus jadi polisi, padahal anaknya tidak mau jadi polisi. Oh anak kamu harus kuliah ini, kuliah itu, padahal anaknya passionnya bukan di situ. Kita memaksakan kehendak. Pokoknya semua diatur oleh orang tua. Mau sukses diatur oleh orang tua. Nanti terakhir anak, aduh mama, ini mau ke mana? Setelah itu kalau dia, ya syukur-syukur dia mau kuliah, ya kan? Kalau dia kuliah sudah selesai kuliah, dia ambil ijazah, setelah wisuda dia urus ijazah, transkrip nilai semua, dia serahkan kepada papi, maminya. Ini saya sudah selesai, hormat saya sudah selesai, ini saya serahkan, dan bye, saya urus saya punya yang saya mau lakukan. Biasanya keadaannya begitu. Kita mau urus anak kita mau urus dan lain sebagainya, sehingga mengikuti apa yang kita mau. Nah, ini adalah spirit of possessive. Spirit ini dapat mencederai, bahkan menghancurkan kesatuan di dalam ikatan keluarga. Biarkan kami memilih sesuatu. Ya, ini saya sebagai anak, saya tulis seperti begini. Biarkan kami memilih sesuai dengan minat bakatnya kami. Tetapi orang tua tetap mengarahkan yang baik untuk kami dan mengajarkan iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kami. Saya mewakili sebagai anak-anak muda. Saya tulis seperti itu. Seringkali orang tua kita betul mau seperti apa yang mereka sudah pikirkan, mereka sudah gambarkan, mereka sudah imajinasi. Oh anak saya kalau sudah jadi dokter pasti
waktu saya tua dia akan rawat saya. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau dia ditetapkan di Irian Jaya sana, di Aceh sana, ya kan? Dia hanya kirim, mamanya papanya kirim, nah bapak mama ada batuk, dia kirim resep saja. Ya kadang-kadang kita begitu dan lain sebagainya ya. Nah, inilah tanggung jawab orang tua dalam pemuridan generasi. Yang kedua kita lihat ada bahaya dari spirit of sabotase, roh sabotase. Nah, kita lihat Ribka menciptakan konspirasi untuk terjadi dualisme antara Ribka dan Ishak dalam mendidik anak. Hal ini juga dapat terjadi dalam gereja Tuhan. Nah, Ribka gambaran dari para pemimpin lapisan kedua atau the second layer yang kecewa, sakit hati dan tidak berani ungkapkan isi hati mereka, dan yang berambisi tanpa mau tahu kehendak Tuhan. Nah, konspirasi dari versi Ribka itu masih bisa terjadi di masa sekarang ini. Nah, ini berakibat buruk bagi anak-anak ya, yang menjadi korban karena dualisme ini. Papinya mau seperti ini, maminya mau seperti ini. Papinya sayang sekali kepada anak pertama, maminya sayang kepada anak kedua. Terus anak yang tengah-tengah mau buat apa? Ikut pembantu sah, ya kan? Gitu ya. Ya. Jadi Ribka memiliki sikap yang condong manipulasi dalam mendidik anak-anak ya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, akibat dualisme atau spirit sabotase dalam gereja pemuridan dan mendidik anak, kita lihat hasilnya adalah banyak gereja dan anak-anak rohani menjadi mundur. Dalam keluarga kebingungan anaknya bingung mau milih siapa, mau milih mamanya atau mau milih papinya. Ya. Terus terjadi konflik keluarga. Mama tidak sayang dengan saya lagi. Sebaliknya anak yang disayang mama, papa tidak sayang dengan saya lagi. Kenapa? Karena itu dualisme. Satu mau dibentuk ini, nanti mamanya mau bentuk anak yang ini. Jadi sama-sama bersaing sudah di dalam satu keluarga. Nah inilah roh inilah yang membuat terjadi konflik dalam gereja ya. Dan perpecahan gereja terjadi atau muncul gereja baru tetapi sikap hatinya masih lama. Ini seringkali kita hati-hati. Yang ketiga, peran gereja dalam pemuridan generasi. Sangat-sangat penting bagaimana peran gereja dalam pemuridan generasi. Nah, ini bertujuan untuk yang pertama kita lihat membangun jembatan antara generasi. Bagi Indonesia di era 2024, 2045 dan seterusnya adalah era anak muda yang berperan dalam kepemimpinan di berbagai sektor. Nah, Indonesia akan dan sedang mendapatkan bonus demografi yaitu penduduk berusia 15 sampai 65 tahun itu sebanyak 65%. Nah, ini dibutuhkan skill set dan karakter yang mumpuni agar Indonesia bisa menjadi negara maju 2024. Ya, kalau kita hitung 20 tahun dari sekarang. Gereja harus antisipasi dalam hal ini. Tidak bisa kita serahkan kepada pemerintahan saja. Tetapi gereja harus antisipasi supaya pemuridan generasi muda dimulai dari anak segera diwujudkan dan mendapat perhatian khusus. Kita lihat kalau Pak Prabowo ya, itu dia sangat intens untuk mempersiapkan generasi ya. Mempersiapkan generasi dia sangat intens ya. Apalagi wakilnya seorang muda, mereka sangat intens untuk mempersiapkan generasi untuk masuki Indonesia emas yaitu generasi 2045. Nah, Bapak Ibu, kita lihat gereja VLC bagaimana kita mempersiapkan generasi itu yaitu kita membuat sekolah Alkitab. Bapak Ibu jangan remeh dengan sekolah Alkitab. Mungkin ya sudah ikut aja.
karena program gereja kita pemimpin di dalamnya. Supaya udah ikut rame, Bapak Ibu. Kita mempersiapkan sekolah Alkitab untuk apa? Untuk pemuridan generasi ini. Kita tidak bisa mengenalkan siapapun supaya mereka berubah. Hanya satu, mereka mengenal Yesus. Saat mereka mengenal Yesus, pasti mereka berubah, Bapak Ibu. Saya ini terngiang-ngiang, Bapak Ibu, betul. Jangan sampai saya ajar orang punya anak, mereka kenal Yesus, tetapi anak saya tidak ajar. Saya paling takut, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kami lakukan, yaitu gereja. Kita lakukan yaitu gereja. Kita membuat sekolah anak. Demikian juga di Tunas Bangsa, kita sudah 3 tahun ini kita buat, 2 tahun ini kita buat namanya Christian Living, kelas Christian Living. Itu kelas sekolah Alkitab, ya. Itu kita bekerja sama dengan Australia, ya, Victoria Life Australia, Victoria Life Church Australia. Jadi anak-anak setelah tamat mereka akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini kemarin angka kredit mereka naik. Jadi saat mereka tes masuk perguruan tinggi, angka kredit mereka naik. Itu menjadi salah satu portofolio bagi mereka untuk naikkan nilai mereka, kredit untuk itu. Nah, ini kita persiapkan. Jadi bukan hanya di gereja, tetapi kita sekolah juga kita persiapkan. Nah, demikian Bapak Ibu, dimanapun kita bekerja. Mungkin kita sebagai guru di sekolah-sekolah, ya, di sekolah di Kota Kupang ini, di Kabupaten Kupang, ataupun kita dosen, ataupun Bapak Ibu mungkin ada perusahaan-perusahaan. Nah, disitulah kita melakukan pemuridan, Bapak Ibu. Pemuridan generasi ini. Jangan sampai generasi ini hilang. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Nah, jadi kepemimpinan gereja yang melibatkan generasi dan kelompok usia. Nah, regenerasi kepemimpinan dengan sistem pemuridan dan menerapkan sistem dinasti panggilan Allah seperti gini. Dinasti sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu. Yang salah adalah dinasti untuk melakukan korupsi dan kepentingan diri sendiri. Kalau untuk kebahagiaan umat dan rakyat itu tidak salah, ya. Seperti bagaimana Allah Bapa memberikan anaknya Yesus otoritas atas bumi dan diteruskan kepada kita umat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengatur dan memerintah di bumi. Demikian juga seperti Daud. Daud mempersiapkan anaknya Salomo menjadi raja Israel. Nah, inilah dinasti yang dilakukan karena pimpinan dari Tuhan. Mendengarkan dan menghargai suara orang muda itu sangat penting. Kita baca Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah regenerasi setelah kita. Generasi muda juga perlu didengar dan dihargai. Memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dan membawa perspektif baru dalam pelayanan dan pemuridan. Tuhan mau kita mempersiapkan generasi-generasi berikut. Nah, gereja juga harus memberikan ruang untuk orang muda sehingga mereka bisa survive di dalam setiap pelayanan. Jangan sampai kita pikir bahwa sudah orang tua yang berpengalaman saja yang pimpin. Tetapi kita harus juga bersiapkan untuk generasi-generasi muda. Makanya kita di sini kita ada namanya Yes. Yes itu dipimpin oleh orang muda semua. Tidak ada lagi orang tua menjadi motivator kita, tetapi anak muda semua mereka lakukan, programnya semua mereka lakukan. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat generasi ini terus bertumbuh sehingga mereka menjadi generasi 2045 adalah generasi-generasi emas. Yang keempat kita lihat, menghormati warisan iman. Apakah ada legasi dari gereja? Ya, gereja VLC ada 4 legasi kita, ya.
Ada Kupang Wise, Prosperity, Kupang Go, dan juga Kupang Healthy. Nah, ini penting untuk menghargai dan mempelajari pengalaman dan pengetahuan dari generasi sebelumnya. Sebagai generasi muda, kita tidak bisa menghilangkan sejarah yang sudah ada. Hanya kita harus melakukan, kita harus menjalankan sesuai dengan visi misi dari setiap gereja. Mazmur 78 ayat 4 sampai 8. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Nah, Mazmur 78 ini mengajarkan kita bagaimana kita harus mempersiapkan generasi ini. Kita harus menceritakan tentang bagaimana mengalami Kristus. Nah, praktek pemuridan generasi yang efektif kita lihat. Ada beberapa contohnya adalah Musa mementor Yosua. Kita lihat bahwa zaman Yosua, wow, bangsa Israel begitu luar biasa, begitu powerful. Itu dimentor oleh Musa. Nah, berikutnya lagi Elia mementor Elisa. Kita lihat, Elisa meminta dia lebih dahsyat 2 kali daripada Elia, rohnya. Sampai-sampai kalau pas tulangnya Elisa aja, saat bangsa Israel menyentuh yang sakit langsung sembuh. Ini bukan didoakan, tetapi kita menyentuh tulang orang yang mati. Itu kejadian itu. Terus berikutnya Paulus mementor Timotius. Ya, kita tahu bahwa generasi Timotius itu generasi yang luar biasa, membawa dampak yang sangat luar biasa. Demikian Yesus itu mementor 12 muridnya. Next, nah JPF mementor kita, ya, mementor kita. Ada JDD, JPF, MF, DF, ya, itu mementor kita. Nah, bagaimana dengan pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu? Siapa yang kita mentor? Orang yang kita mentor siapa? Dia dahsyat. Apakah dia biasa-biasa saja? Inilah orang-orang muda perlu dimentor dan didampingi. Nah, mentoring dan pendampingan ini adalah membangun hubungan yang sehat dan yang kuat antara orang dewasa yang lebih tua terhadap generasi muda untuk membimbing dan selalu didukung oleh. Nah, wadah pemuridan generasi adalah yang pertama keluarga, Bapak Ibu. Keluarga sangat penting. Kita lihat anak-anak kita cerita tentang bagaimana hidup kita bertobat cinta Tuhan, ya. Karena kesaksian itu sesungguhnya powerful. Kita ceritakan kembali mereka pengalaman-pengalaman kita. Inilah wadah pemuridan. Yang kedua adalah lembaga pendidikan atau pelatihan. Dimanapun kita berada, posisi kita berada, kita bekerja di mana, itu kesempatan kita memuridkan. Ya. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, itu wadah pemuridan. Yang ketiga adalah gereja. Gereja adalah tempat pemuridan untuk generasi berikutnya. Contohnya saya Bapak Ibu. Ya. Saya dimentor. Ya. Dulu kita masih youth, kami dimentor. Mungkin orang lihat teman-teman sebaya kita, wah
masa mudamu habiskan untuk mengenal Yesus, untuk melayani Tuhan. Tetapi kita tidak gubris, kita tetap mau dimentor. Sehingga hasilnya adalah saya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya di gereja, di sekolah, bukan hanya di sekolah, dimanapun saya berada, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah hasilnya Bapak Ibu kalau lihat ya. Jadi kita mementor orang supaya orang juga mementor. Jadi semuanya sistem pemuridan. Nah, kita lihat tantangan dan kesempatan dalam pemuridan generasi. Nah, tantangan zaman digital sekarang Bapak Ibu, kita harus hati-hati, kita harus cermat. Banyak sekali yang orang-orang yang suka menonton YouTube. Kenapa? Karena jiwanya dipuaskan. Itu belum tentu suatu kebenaran yang sesungguhnya. Kita tidak bisa, oh sudah saya belajar aja di YouTube, saya belajar ada di sosial media yang kita dapati. Itu sebenarnya hati-hati bahwa ada penyesatan yang besar-besaran. Banyak orang yang tersesat dari berita-berita yang tidak benar di YouTube. Sepertinya benar, tetapi itu adalah kamuflase yang terus menerus. Saya pernah injili Bapak Ibu, ada satu bayi, dia sudah bayi, menurut saya sudah bayi ya. Dia penjaga dari tempat wisata di Kupang Barat, Bone Ana ya. Saya tanya dia, Bapak ini gereja di mana? Dia bilang, saya tidak gereja. Terus Bapak omong ini Bapak tahu dari mana? Dia fasih sekali omong tentang Yesus. Dia bilang, saya nonton di YouTube. Aduh. Saya masuk penginjilan. Dia bilang, iya saya nonton. Sebenarnya Yesus ada atau tidak? Terus dia tantang saya lagi. Itu kenapa? Itu korban dari YouTube Bapak Ibu. Kenapa? Seringkali kalau kita nonton berita, itu menyenangkan hati kita. Tetapi saat kita nonton, kita rasa, oh ini kita rasa tertuduh, kita lewat sah. Tetapi kalau menyenangkan hati kita, nah Bapak Ibu, hati-hati. Biasanya iblis melakukan kamuflase seperti itu. Pertumbuhan mengenal Yesus adalah di dalam komsel, di dalam komunitas yang benar, di dalam satu gereja lokal, itu namanya pertumbuhan rohani. Kita tidak bisa ambil pertumbuhan dari berita sini, berita situ. Tidak bisa. Jangan sampai dikatakan di YouTube situ bahwa, weh Tuhan Yesus mau datang besok di satu titik ini. Nah orang yang nonton itu berbondong-bondong. Nah inilah tantangan zaman sekarang Bapak Ibu, yaitu media-media. Nah tetapi ada peluang untuk kita bisa masuk juga ya. Peluang kita bisa masuk. Nah, kita lihat kesimpulan di sini adalah dari semua adalah pemuridan generasi adalah tugas penting dan mendesak bagi setiap lembaga gereja dan orang percaya. Amin. Ya. Jadi pemuridan generasi adalah tugas yang sangat penting. Bagaimana kita lihat generasi setelah kita, apakah generasi itu betul-betul cinta Tuhan, ya, on fire, ya. Betul-betul mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh atau tidak? Mulai dari siapa? Mulai dari kita. Mulai dari wadahnya adalah keluarga. Setelah itu di mana kita berada? Di sekolah, pendidikan, tempat pelatihan. Dan juga adalah gereja. Kita tahu bahwa Victory Life adalah gereja pemuridan. Kalau tidak tahu cara pemuridan, tanya saudara seiman, bagaimana ya? Pasti ada kerinduan betul ya Bapak Ibu untuk menginjili. Inilah tantangan kita Bapak Ibu. Pemuridan adalah mempersiapkan generasi-generasi setelah kita. Nah, dengan saling mendukung dan memuridkan, kita dapat memastikan bahwa iman dan pengajaran Yesus Kristus diwariskan kepada generasi mendatang. Pengenapan dan perwujudan legasi atau visi gereja terus diperjuangkan dari generasi senior
ke generasi junior. Nah, apa yang bisa orang lakukan saat ini? Yang pertama adalah memulai atau memperkuat upaya pemuridan di keluarga dan komunitas sel. Mulai kita memperkuat itu, pemuridan di keluarga dan di komunitas sel. Yang kedua, semua jemaat diwajibkan terlibat aktif di dalam pemuridan generasi dan mewariskan iman Kristen, 4 legasi kepada generasi mendatang. Kalau kita mau lihat generasi kita lakukan ini pemuridan. Tidak bisa, tidak. Yang ketiga adalah memiliki pengganti kita sebagai penerus visi legasi yang kita tinggalkan. Ketiga ini kita harus lakukan, Bapak Ibu. Pemuridan dimanapun kita berada, kita lakukan pemuridan. Bapak Ibu, mungkin kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu mau anak-anaknya melayani Tuhan? Pasti jawabannya, ya, anak saya mau melayani Tuhan. Dengan cara apa? Mari kita rangkul anak kita, mulai dari keluarga kita. Kita jangan sibuk sendiri. Kita sibuk dengan finansial, kita sibuk dengan mengejar ini, mengejar itu. Tetapi jangan lupa anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan melanjutkan. Saya pernah baca psikologi, karena jujur ya, saya punya anak yang tengah ini GP ya, itu betul-betul ya, kita kurang intens. Saya mengakui itu. Kirna iya, apalagi Jose iya, lebih iya lagi. Tapi GP tidak terlalu. Saya baca artikel itu, bagaimana menangani anak tengah. Biasa anak tengah itu jadi korban, Bapak Ibu. Ya. Saya masih muda, ya. Saya pikir saya belum terlambat, anak saya juga belum terlambat. Dikatakan itu satu kata bahwa kalau ketemu dia, peluk dia. Wah betul, saya tidak pernah dan jarang peluk dia. Ini khusus perlakuan anak tengah. Kalau tidak, dia akan kehilangan kasih sayang, kehilangan segala-galanya. Jadi kalau saya ketemu dia, pasti saya akan peluk. Terlebih papa, harus peluk dia. Jadi saya kalau ketemu dia, pasti dia datang, saya peluk dia. Saya pikir saya belum terlambat, Bapak Ibu. Nah demikian Bapak Ibu. Mari, generasi kita adalah generasi yang Tuhan rindu, mereka juga mengenal Tuhan. Seperti bagaimana kita mengenal Tuhan. Seperti bagaimana saya mengenal Tuhan pada masa muda saya mau biarlah 3 anak saya ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh.